Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Sapitri, NIM I01218003 dari Prodi Ilmu Politik semester 4 kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas UTS dari mata kuliah parlemen. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pahami tentang parlemen? Parlemen sendiri adalah sebuah badan legislatif di mana badan ini terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan. Parlemen di Indonesia terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR, dan juga Dewan Perwakilan Daerah atau yang biasa disebut dengan DPD. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, apa perbedaan mendasar dari unikameral, bikameral, multikameral? Jelaskan dengan contoh parlemen di berbagai negara. Jadi, unikameral sendiri ini adalah sistem parlemen yang hanya terdiri dari satu kamar atau satu badan. Nah, dalam sistem ini tidak dikenal adanya majelis tinggi atau majelis rendah. Nah, sistem parlemen unikameral sendiri ini biasanya dianut oleh negara yang hanya sedikit penduduknya dan juga wilayahnya tidak terlalu luas. Negara-negara yang menganut sistem ini ada negara Vietnam, ada Syria, ada Lebanon, dan juga negara lainnya. Yang kedua ada sistem bikameral. Nah, sistem bikameral ini adalah sistem yang terdiri dari dua kamar atau dua badan. Nah, dua kamar atau dua badan itu terdiri dari majelis tinggi dan juga majelis rendah. Negara yang menerapkan sistem ini pun ada negara Belanda, ada Jepang, Prancis, Afrika, dan juga negara-negara lainnya. Nah, lalu yang ketiga ada sistem multikameral. Nah, sistem multikameral sendiri ini adalah suatu kebijakan atau keputusan yang ada di tangan tiga lembaga, yaitu legislatif, presiden, dan juga senator dari setiap wilayah. Contohnya yang menganut sistem ini ada negara US. Nah, pertanyaan yang ketiga, dalam struktur parlemen Indonesia terdapat DPR dan juga DPD. Nah, bagaimana peran masing-masing lembaganya tersebut dalam struktur parlemen Indonesia? Nah, terkait dengan fungsinya, DPR memiliki tugas dan juga wewenang. Yang pertama, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. Yang kedua ada menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan juga daerah, pembentukan dan juga pemekaran dan juga pembangunan daerah. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang nomor 4. Terdapat setidaknya 3 level perwakilan di Indonesia, yakni DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Bagaimana Anda memahami perbedaan 3 level tersebut dan bagaimana konsekuensinya baik secara struktural maupun fungsional dalam penyelenggaraan perwakilan di Indonesia? Nah, DPR sendiri adalah salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia yang anggotanya terdiri dari partai politik yang dipilih melalui pemilu atau pemilihan umum. Nah, DPR sendiri memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi. Yang fungsi legislasi ini adalah untuk membentuk perundang-undangan bersama presiden. Kemudian yang kedua ada fungsi anggaran. Nah, dalam fungsi anggaran ini itu untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidaknya terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Nah, yang fungsi ketiga ada fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Nah, sedangkan DPRD di daerah merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Nah, dalam lembaga tersebut diisi oleh para anggota yang ditentukan melalui proses pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota masing-masing. Nah, kedua tingkatan ini itu sama-sama berfungsi untuk unsur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Nah, yang pertama ada DPRD tingkat 1 dan juga DPRD tingkat 2. Nah, kedudukan dari dua tingkatan ini, yang pertama DPRD tingkat 1 itu disebut dengan DPRD provinsi. Nah, yang dimana unsur penyelenggaraan pemerintah yang berkedudukan di tingkat provinsi ini hampir sama dengan DPRD tingkat 2 atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
Nah, DPRD Kabupaten ini juga berfungsi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, namun lembaga perwakilan rakyat di daerah tersebut berkedudukan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, sekian itu tadi jawaban dari saya di tugas mata kuliah UTS Parlemen ini. Saya Atika Safitri, mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.